Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mepresentasikan tentang relasi perusahaan dengan karyawan. Next. Sebelumnya perkenalkan diri Tirta Dwi Satria dan rekan saya. Saya Rahma Syifa Alia dengan NPM 0177. Saya Rifa Puspita dengan NPM 0176. Saya Rizka Delia dengan NPM 0169. Saya Lutfitri Lestari dengan NPM 2501040024. Saya Regina Antonieta Desana Vidadabela dengan NPM 0088. Saya Kainina Fausta Joan dengan NPM 0170. Saya Muhammad Fadlur Rahman Zarkasi dengan NPM Mahir 4167. Lalu untuk yang terakhir ada satu anggota kami yang tidak bisa mengikuti Zoom kali ini karena ada halangan tertentu. Baik, selanjutnya masuk ke dalam bagian penjelasan atau dasar mengenai relasi perusahaan dan karyawan. Jadi perusahaan itu tuh menjadi suatu sistem yang terbuka, yaitu yang pertama ekosistem yang saling terhubung atau interconnected dan saling membutuhkan atau independen. Sistem ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti SDM. SDM itu tuh seperti tenaga kerjanya, direksinya, manajer, dan lain-lain. Dan juga modal. Dalam modal itu tuh terdapat seperti uang, peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal seperti pemerintah, pesaing, pelanggan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, SDM ini sebagai keunggulan yang kompetitif. Kan di materi ini tuh lebih mengutamakan relasi perusahaan dengan karyawan. Karyawan kan tadi termasuk ke dalam faktor internal yang SDM. Nah, jadi karyawan ini disebut sebagai keunggulan kompetitif karena mengapa? Karena karyawan ini memiliki karena karyawan ini adalah aset unik yang bernilai tinggi, langka dan sulit ditiru. Hubungannya yaitu hubungan simbiosis mutualisme. Karyawan memberikan pikiran, tenaga dan waktu untuk untuk membantu perusahaan menghasilkan laba lebih besar. Lalu perusahaan memberikan gaji, upah, dan serta fasilitas penunjang hidup bagi karyawan. Lalu yang ketiga ada hak, kewajiban, dan produktivitas. Hak karyawan yaitu memperoleh pemenuhan hak dasar dari perusahaan. Lalu tugas perusahaan itu mengarahkan karyawan agar bekerja sesuai target. Dampaknya, produktivitas yang konsisten itu bisa menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan bisnis. Jadi kalau semisal karyawannya ini terarah dan kerja mereka itu baik, maka produktivitasnya bisa tinggi. Kalau produktivitasnya tinggi, nanti eh, kegiatan perusahaan itu bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kewajiban perusahaan. Yang pertama adalah menghindari diskriminasi. Jadi dalam perusahaan itu harus membedakan ras, agama, gender atau latar belakang lainnya. Yang kedua ada menjamin kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memberikan kompensasi tambahan untuk pekerja yang berisiko tinggi. Yang selanjutnya, yang nomor tiga, memberikan gaji yang adil. Upah sesuai hukum atau UMR, terus selanjutnya ada kemampuan perusahaan, standar industri, serta tingkat keahlian dan risiko pekerjaan. Yang terakhir, ada melakukan PHK secara prosedural, yaitu pemutusan kerja harus berdasarkan alasan yang jelas, mengikuti prosedur, dan meminimalkan dampak negatif bagi karyawan. Lalu ada hak-hak dari perusahaan. Yang pertama,
hak mengenai perjanjian kerja. Jadi, perusahaan itu tuh memiliki hak untuk membuat kesepakatan atau kontrak formal dengan karyawan. Hubungannya ini bersifat resiprokal, yaitu kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang dijabarkan secara hukum. Lalu yang kedua, hak untuk melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Hal ini dilakukan sebagai langkah keberlangsungannya perusahaan. Berdasarkan Robbins, dari tahun 1984, PHK itu dibagi menjadi empat. Yang pertama, termination atau putusnya hubungan kerja karena kontraknya telah berakhir. Lalu dismissal, yaitu pemecatan akibat kesalahan fatal karyawan, contohnya penggunaan narkoba. Lalu redundancy, yaitu penggantian tenaga manusia oleh teknologi seperti robot, AI, atau alat berat. Lalu yang terakhir adalah retrenchment, yaitu pemutusan akibat masalah ekonomi atau finansial perusahaan, sehingga perusahaan itu tuh tidak lagi mampu untuk membayar upah karyawan mereka. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban karyawan. Yang pertama adalah hak atas pekerjaan yang layak. Jadi, setiap orang berhak punya pekerjaan yang membantu mereka hidup dengan lebih baik. Yang kedua adalah hak atas upah yang adil. Jadi, gaji harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan dan tidak boleh di bawah standar upah minimum. Perusahaan itu tidak boleh pilih kasih atau diskriminatif terhadap karyawan dalam membayar karyawannya. Lalu yang ketiga adalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Karyawan dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan memperjuangkan haknya dan kepentingan semua anggota mereka, termasuk hak atas upah yang adil. Yang keempat adalah hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Tempat kerja harus aman dan sehat, karena dunia kerja modern punya banyak risiko. Perusahaan wajib memberikan asuransi kecelakaan dan kesehatan bagi karyawannya, jadi seperti ada jaminan. Lalu yang kelima adalah hak untuk diproses hukum secara sah. Jika karyawan dituduh salah, mereka tidak boleh langsung dihukum secara sepihak. Mereka punya hak untuk dibuktikan kesalahannya melalui prosedur hukum yang adil. Selanjutnya adalah aspek pengembangan hubungan kerja. Yang pertama adalah keterlibatan. Jadi, mengajak karyawan dalam pengambilan keputusan strategis. Tujuannya agar karyawan lebih berkomitmen dan menyumbangkan ide-ide cemerlang untuk kemajuan perusahaan. Yang kedua adalah pemberdayaan, yaitu memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan untuk mengambil keputusan atau risiko. Hal ini membutuhkan kesiapan mental, keterampilan, dan pelatihan yang matang. Oke, yang selanjutnya aspek pengembangan dan hubungan kerja yang keempat ada pengembangan karir. Perusahaan harus punya jalur karir yang jelas. Kalau karyawan tahu mereka bisa naik jabatan atau berkembang, mereka akan merasa kerja kerasnya atau waktu dan tenaganya dihargai dengan setimpal. Selanjutnya yang keempat adalah keterbukaan. Komunikasi antara bos dan anak buah harus lancar. Salah satu caranya adalah dengan manage by walking around atau MBWA, di mana pimpinan langsung turun ke lapangan untuk ngobrol dengan karyawan agar masalah cepat ketahuan dan suasana kerja lebih kekeluargaan. Yang selanjutnya ada kerjasama tim. Kerjasama tim itu penting untuk menyatukan berbagai keahlian. Dengan kerjasama, kekurangan salah satu orang bisa ditutupi oleh kelebihan orang lain, sehingga pekerjaan yang susah pun jadi lebih cepat beres. Selanjutnya adalah pendorong peningkatan prestasi. Agar karyawan makin jago, perusahaan perlu memberikan fasilitas modern dan pelatihan seperti outbound, mentoring atau bimbingan, atau rotasi atau pindahan divisi agar karyawan tidak bosan dan terus belajar. Selanjutnya masuk ke kewajiban karyawan ada tiga. Yang pertama, menaati berbagai peraturan. Berlaku selama tidak melanggar hukum atau bertentangan dengan moralitas. Yang kedua, menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Berlaku baik selama bekerja maupun setelah meninggalkan perusahaan. Yang selanjutnya ada menunjukkan kesetiaan atau loyalty pada perusahaan dalam bentuk dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Kemudian yang selanjutnya ada mengelola keberagaman. Keberagaman atau diversity adalah variasi karakteristik yang membedakan seseorang dengan orang lain, mencakup aspek kasat mata seperti usia, gender, ras, maupun aspek yang tidak tampak seperti pola pikir, religi, budaya, dan keterampilan. Pengelolaan keberagaman yang efektif menjadi kunci kinerja karyawan dan perusahaan. Kemudian ada faktor pendorong keberagaman di tempat kerja. Yang pertama itu perempuan semakin banyak bekerja di luar rumah untuk kemandirian dan aktualisasi diri. Kemudian yang kedua itu ada imigran semakin banyak masuk ke negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, demi kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada generasi muda mampu meraih karir lebih cepat berkat pendidikan tinggi. Kemudian yang keempat itu ada globalisasi mengikis batas negara sehingga orang bebas berpindah tanpa sekat etnis yang kaku. Next. Kemudian ada isu utama keberagaman. Yang pertama itu ada kesenjangan gender. Pekerja perempuan rata-rata menerima gaji lebih rendah daripada laki-laki atau pay gap. Kemudian terjadi pemilahan jenis pekerjaan. Yang kedua itu ada class ceiling atau stereotip, yaitu hambatan sistematis yang mencegah perempuan naik ke jabatan prestisius atau jabatan puncak gitu. Kemudian untuk perkembangan positif dari class ceiling ini yaitu fenomena class ceiling semakin berkurang terlihat dari meningkatnya jumlah perusahaan yang dimiliki atau dipimpin perempuan di Amerika Serikat dan Indonesia. Kemudian rendahnya pendidikan dan pengalaman manajerial perempuan sering disebabkan oleh stereotip sosial yang menghambat perkembangan profesional mereka. Kemudian isu yang ketiga yaitu kelompok minoritas mengalami kesenjangan gaji dan pembatasan peluang kerja, kemudian keterbatasan posisi puncak atau CEO karena struktur organisasi yang mengerucut dan kompetitif. Kemudian untuk perkembangan positifnya di Indonesia, kelompok Tionghoa diperkirakan menguasai lebih dari 85% perekonomian negara. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya menjelaskan tentang kebijakan peluang bekerja yang sama atau equal employment opportunity. Kebijakan ini pada dasarnya menekankan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, usia, maupun kondisi fisik dan mental. Nah, artinya dalam proses kerja seperti perekrutan, promosi jabatan, sampai pemberian gaji, semua pekerja harus diperlakukan secara adil. Laki-laki dan perempuan juga berhak mendapatkan upah yang sama untuk pekerjaan yang setara. Untuk memastikan aturan ini berjalan, pemerintah Amerika Serikat membentuk lembaga bernama EEOC pada tahun 1964 yang bertugas mengawasi dan menindak perusahaan yang melakukan diskriminasi. Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, tetapi juga dapat membangun tim yang beragam, lebih inklusif, dan mampu bekerja sama dengan lebih baik. Selanjutnya, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses dan kegiatan sistematis untuk mengidentifikasi, mendukung, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja seorang karyawan dinilai dari jumlah pekerjaan atau seberapa banyak output yang dihasilkan. Yang kedua, ketepatan waktu atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu kualitas pekerjaan yang dilihat dari hasil kerja yang rapi, teliti, dan sesuai standar. Yang keempat, kehadiran, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab dasar yang mencerminkan komitmen. Yang kelima, kemampuan bekerja sama, yaitu kemampuan berkolaborasi secara efektif dengan rekan tim lain. Kategori penilaian kinerja ada 5 aspek. Yang pertama yaitu kategori unggul atau outstanding. Apabila karyawan tersebut sangat berhasil melaksanakan pekerjaan spesifik, bahkan melebihi standar kinerja.
Rata-rata hanya 10% karyawan yang mencapai tingkatan kerja seperti ini. Yang kedua yaitu sangat bagus atau very good, yaitu jika prestasi kerja karyawan sedikit lebih baik dari standar kinerja. Yang ketiga cukup atau satisfactory, yaitu jika prestasi kerja karyawan sama atau lebih rendah dari standar kinerja. Yang keempat yaitu kurang atau marginal, yaitu prestasi karyawan di bawah standar kinerja. Namun karyawan tersebut masih memiliki peluang untuk memperbaiki kinerjanya apabila diberi kesempatan dan waktu lebih lama. Yang kelima yaitu buruk atau unsatisfactory, yaitu jika prestasi karyawan sangat rendah, bahkan bisa lebih rendah dari standar minimum. Next. Penilaian kinerja ini berasal dari atasan yang menilai bawahannya. Untuk kelemahannya yaitu subjektivitas tinggi apabila ada konflik dengan bawahan, karena penilaian ini bisa dipengaruhi oleh adanya hubungan pribadi. Untuk keunggulannya yaitu sesuai dengan struktur organisasi formal. Yang kedua yaitu bawahan menilai atasan. Untuk kelemahannya yaitu rasa takut bawahan menghalangi mereka untuk menilai secara realistis, seperti timbulnya rasa takut terhadap konsekuensi atau takut dicap buruk oleh atasan. Untuk keunggulannya yaitu membuat manajer lebih dekat dengan bawahan. Tampaknya atasan jadi lebih terbuka terhadap masukan dan dapat memperbaiki gaya kepemimpinannya. Untuk yang ketiga yaitu seseorang dinilai oleh anggota tim atau rekan sejawat. Kelemahannya yaitu lebih sulit bagi manajer untuk menentukan tingkat kinerja. Keunggulannya yaitu peluang untuk memperoleh penilaian yang jujur. Yang keempat yaitu diri sendiri. Untuk kelemahannya yaitu kemungkinan adanya rekayasa atau manipulasi. Keunggulannya lebih mudah dan cepat dalam melakukan penilaian karena tidak melibatkan orang lain serta hanya cukup refleksi diri saja. Yang kelima yaitu beragam atau 360 derajat. Kelemahannya yaitu mahal dan memerlukan banyak waktu karena memerlukan banyak data dari berbagai sumber dan pengolahannya sehingga membutuhkan sistem dan waktu yang banyak. Keunggulannya yaitu lebih objektif karena dinilai dari banyak sumber. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasusnya. Kita mengambil kasus krisis relasi kerja dan penutupan Giant Indonesia oleh Hero Group. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan jelaskan secara singkat tentang Giant Indonesia terlebih dahulu. Jadi, Giant Indonesia adalah unit bisnis hypermarket terbesar dari PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Group dengan konsep bisnisnya adalah one stop shopping dengan skala gerai yang sangat luas dan strategi harga murah. Kasus ini menjadi salah satu contoh kegagalan model bisnis retail besar dalam menghadapi perubahan zaman, di mana konsumen kini lebih memilih belanja di toko dekat rumah seperti minimarket atau secara online, yang berdampak besar bagi karyawannya. Lalu masuk ke kronologinya. Yang pertama ada penyebabnya, yaitu persaingan retail makanan yang ketat, perubahan pola belanja pelanggan, dan kerugian operasional yang terus meningkat pada sektor hypermarket. Lalu aksi perusahaan dengan cara melakukan efisiensi bertahap sejak 2017 melalui pengurangan jumlah gerai dan PHK massal hingga penutupan seluruh gerai Giant secara permanen pada Juli 2021. Lalu transisinya, perusahaan Hero Group mengalihkan fokus bisnis ke unit Guardian, IKEA, dan Hero Supermarket. Lalu semua itu berdampak bagi karyawan dengan total 6.667 karyawan terkena PHK dalam kurun waktu 2017 sampai 2021. Lalu ketidakpastian ekonomi yang berdampak langsung bagi 532 karyawan dari 26 gerai awal yang ditutup di wilayah Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, muncul konflik industrial berupa aksi unjuk rasa akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan manajemen. Lalu yang terakhir, reorganisasi paksa. Karyawan yang tersisa harus beradaptasi dengan perubahan unit bisnis seperti pindah ke IKEA. Selanjutnya. Selanjutnya ada penyelesaian dari kasus studi itu.
Yang pertama yaitu tentang perlindungan karyawannya, yaitu ada 3 poin. Yang pertama itu pemberian pesangon sesuai regulasi. Yang kedua ada program pelatihan ulang atau reskilling atau upskilling. Yang ketiga ada penyaluran kerja unit ke lain, seperti ke Guardian, IKEA, Hero Supermarket. Terus yang kedua ada manajemen transisi. Jadi di manajemen transisi ada 3 poin sebagai penyelesaiannya. Yang pertama komunikasi transparan antara manajemen dan karyawan. Selanjutnya ada pendampingan psikologis bagi karyawan terdampak. Selanjutnya ada penyesuaian budaya kerja di unit baru. Yang ketiga ada penyelesaian konfliknya. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu dialog terbuka dengan serikat pekerja. Kedua ada mediasi untuk mengurangi aksi untuk unjuk rasa. Yang selanjutnya penyelesaian hak karyawan secara adil. Yang terakhir ada strategi perusahaan. Pertama yaitu fokus pada bisnis yang lebih menguntungkan. Yang selanjutnya ada transformasi model bisnis sesuai tren pasar. Yang terakhir ada efisiensi operasional jangka panjang. Selanjutnya, Kemudian masuk ke slide terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah hubungan antara perusahaan dan karyawan merupakan hubungan yang saling membutuhkan, di mana karyawan yang menjadi aset utama dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban, komunikasi yang terbuka, serta pengelolaan SDM yang baik agar tercipta hubungan kerja yang harmonis dan produktif. Sebagai saran, perusahaan perlu lebih memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karyawan serta mengambil kebijakan secara adil dan transparan. Di sisi lain, karyawan diharapkan menjaga kinerja, loyalitas, dan profesionalisme guna mendukung keberlangsungan dan kemajuan perusahaan. mungkin cukup presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Semisal ada pertanyaan atau saran, silakan ketik di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.